Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang sistem reproduksi secara umum pada pria dan wanita. Sekarang kita lihat pada pria dulu. Seperti biasa, kita akan mulai dengan struktur. Setelah itu fungsi, lalu ke hubungannya. Pertama, pria itu punya, nah saya gambar di tengah ya. Ada gonadnya. Gonadnya pria itu apa sih namanya? Ingat, gonad adalah suatu organ yang produksi gamet kan. Pada pria, gonadnya itu disebut depannya T, testis. Dengan gametnya yang diproduksi adalah sel sperma. Nah, dari sini akan dialirkan ke suatu tubulus yang berliku-liku. Di sinilah terjadi pendewasaan. Lalu salurannya naik ke atas dan sperma itu disimpan dalam satu kantong. Saya buat di sini. Lanjut lagi dan ingat sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem sekresi kan, bahwa ada saluran yang menyimpan urin atau air kencing. Di sini akan bersatu dengan saluran tadi dari sperma, turun ke bawah, lalu dibuang keluar. Loh, gambarnya agak aneh. Nah, sebentar. Kalau saya perjelas, nah, bentuknya seperti ini, dan ini bentuknya. Jelas kan? Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang baru kita bahas adalah tentang gonadnya yang menghasilkan apa? Sperma, betul. Salurannya, ada saluran berliku-liku ini, namanya adalah ini, epididymis. Kenapa berliku-liku? Kita pakai logika. Karena sperma ketika baru keluar dari testis, dia belum cukup dewasa untuk bergerak. Nah, karena itu, pendewasaan sperma terjadi di daerah ini yang berliku-liku. Lalu, terus ke atas. Salurannya ini namanya adalah vas deferens. Tidak usah dihafal, tapi lihat. Bentukannya, vas deferens, itu artinya adalah saluran yang menuju ke atas. Nah, di sini ada kantung. Ada dua kantung sebetulnya, atas dan bawah. Ini merupakan kantung juga kan. Kantung ini ada salurannya. Kantung yang bawah dan yang atas, nama latinnya sama-sama ini. Vesica itu artinya adalah kantung dalam bahasa Latin. Yang atas karena menyimpan urin namanya, udah jelas, waktu itu saya pernah bahas di sistem ekskresi, yaitu vesica urinaria. Sedangkan yang bawah karena untuk menyimpan sperma dinamakan seminalis. Loh, kok bukan spermanalis, tapi kenapa seminalis? Asal katanya adalah semen. Sebetulnya sperma itu adalah sel, bukan cairan. Cairannya dibantu oleh beberapa kelenjar di sini. Sperma sendiri seperti apa sih? Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke sperma, saya lanjutkan di sini sampai habis ya. Sampai di sini ada saluran yang terletak di dalam alat kelamin untuk membuang sperma itu keluar. Nama saluran ini adalah ure. Ingat, waktu kita belajar tentang sistem ekskresi, ada ginjal kan di daerah pinggang. Ginjal ini menyaring darah lalu menyalurkan sampah-sampahnya ke vesica urinaria. Nama saluran ini adalah sama-sama ure kan. Yang atas dari ginjal ke dalam vesica urinaria atau kandung kemih adalah ureter. Sedangkan dari kandung kemih ke alat kelamin lalu keluar namanya uretra. Nah, saya perjelas, ureter dan uretra. Selanjutnya, bagian yang masuk ke dalam organ reproduksi wanita ini dinamakan penis. Oke, jadi selesai sekarang antara gonadnya sendiri yang menghasilkan gamet, testis, dan sperma, saluran-salurannya, dan alat untuk memasukkan ke dalam organ reproduksi wanita, yaitu penis. Ada yang kurang? Ada, seperti biasa saya selalu menyimpan sesuatu. Ini nih. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa sih testis itu ada dalam satu kantung? Ada nggak namanya kantung itu? Ada, namanya kantungnya skrotum. Kantung pada penis ini fungsinya ada. Coba kita pikir, kenapa maaf, kantung itu bukan untuk penis tapi untuk si testis. Saya sebut lagi. Jadi skrotum itu menyimpan testis di bagian luar tubuh, tidak termasuk dalam bagian tubuh. Karena skrotum itu menjaga suhu tetap rendah. Ketika suhu itu rendah, testis akan memproduksi banyak sperma. Oke, itulah
Gunanya kantung untuk menyimpan testis ada di bagian luar tubuh. Berapa suhu tubuh coba? Suhu tubuh itu sekitar 30 derajat Celcius. Maka itu harus lebih rendah dibandingkan yang ini. Nah, sekarang tadi saya sudah katakan kan bahwa saya akan menjelaskan bagian dalam dari si testis ini sendiri. Nah, di bagian dalam itu ada seperti bagian-bagian tubulus-tubulus atau bagian-bagian kecil. Bagian kecil ini, kalau saya perbesar, itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi di atas itu ada sel, akan jadi sel-sel lagi. Nah, di ujungnya ada semacam ini. Nah, ini adalah sperma. Lama-lama dia akan bisa lepas dan dewasa. Sekarang kita lihat salah satu. Dari awal. Dari sel yang besar ini akan membelah dua. Membelah dua, lalu sel ini juga akan membelah dua lagi. Dua lagi. Akhirnya, sel ini masing-masing, saya tulis ke bawah panahnya, akan menjadi seperti badan sel yang mempunyai ekor. Oke, sekarang kita lihat salah satu. Ini saya hapus dulu karena agak penuh. Oke, kita lihat. Yang atas, bakal calon sperma, sel sperma itu disebut gonium. Tambahin aja di depannya, spermatogonium. Sekarang, bagian bawahnya ini adalah bagian sudah bukan gonium lagi kan, spermatosit, tapi belum jadi sperma. Karena dia pertama disebut, saya beri lambang ini artinya primer, spermatosit primer. Kalau ada spermatosit primer berarti ada betul. Yang kedua ini spermatosit sekunder. Nah, sesudah primer dan sekunder, apa lagi? Nah, akan jadi spermatid. Tapi ekornya ini belum terbentuk sempurna. Ketika sudah terbentuk sempurna, saya gambar di atas. Ini saya hapus lagi. Ketika sudah terbentuk sempurna, dia akan berbentuk seperti ini nih. Ini ada kepalanya, ini ada lehernya, ada bagian ekornya. Nah, jadi bagian ini adalah bagian kepala adalah isinya materi genetik. Maksudnya materi genetik, disinilah kromosom-kromosom itu berada. Tapi di ujungnya ada lapisan yang keras untuk menembus sel telur, karena kan sperma akan bertemu sel telur kan, yang akan menjadi sel yang sudah dibuahi, depannya Z, zigot, betul. Depannya ini untuk menembus namanya akrosom. Setelah itu bagian leher inilah terdapat mitokondria. Ingat pelajaran tentang sel bahwa mitokondria itu fungsinya untuk energi. Kenapa sperma perlu energi? Karena untuk masuk ke dalam vagina wanita lalu membuahi telur, dia perlu energi untuk menggerakkan ininya. Nah, ini bergeraknya seperti lingkaran ekornya. Bagian ini disebut bagian ekor. Tiga bagian ekor itu berputar, putar-putar gini, dia akan membuat sperma itu bergerak ke depan. Ini adalah bagian-bagian sperma. Nah, karena sel ini sudah punya ekor, maka diberi nama lain. Kalau tadi adalah sperma. Ini saya tulis lagi supaya tidak lupa, spermatogonium. Saya garis bawah yang berbeda aja. Spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid. Artinya ekornya belum sempurna. Kalau sudah sempurna, dia berubah nama menjadi masih sperma juga, to-nya dipertahankan. Ekor itu seperti hewan. Hewan itu selalu kata-katanya apa? Zoo, berarti spermatozoa. Karena sel yang sudah mirip hewan punya ekor. Oke, jadi saya coba ulang dari awal. Organ kelamin pada pria itu terdiri gonad dan ini testis, lalu kantungnya sendiri disebut skrotum, salurannya epididymis, dan vas deferens. Kantungnya ada vesika nama kantung, urinaria itu untuk menyimpan urin,
hubungannya dengan saluran ekskresi, dan seminalis untuk menyimpan sperma. Kenapa sperma harus disimpan? Karena tidak setiap saat pria itu berhubungan atau mengeluarkan sperma, jadi harus disimpan terlebih dahulu di daerah ini nih. Saya kasih. Berikutnya adalah organ seksual itu sendiri, yaitu penis. Nah, salurannya tadi kan ada vas deferens. Sekarang yang mengeluarkan sperma dari dalam adalah uretra, berbeda dengan ureter. Ayo, bedanya apa? Review lagi, coba diulang lagi materinya. Nah, setelah itu kita beralih kepada daerah ini, daerah tempat diproduksinya sperma. Kita mulai ke bagian sperma. Sperma dibuat satu-satu dari gonium yang awal katanya adalah sebelum menjadi sperma atau calon sel sperma, spermatosit primer ketika dia membelah secara mitosis dan meiosis, spermatosit sekunder itu sudah terbentuk lagi meiosis, dan akhirnya adalah si spermatid yang ekornya belum sempurna. Kalau sudah sempurna jadinya seperti ini, yang ujungnya ada tempat penembus sel telur namanya akrosom, bagian intinya membawa materi genetik, dan mitokondria untuk menggerakkan sperma itu sendiri. Yang gerak siapa? Ekor. Namanya berubah jadi spermatozoa. Oke, pertanyaan singkat deh sebelum saya tutup materi ini. Sekarang tebak, apa yang ada di sini kromosomnya? X atau Y? Jawabannya adalah dua-duanya mungkin. Kenapa sebut X atau Y? Pelajari lagi di materi sebelumnya apa yang disebut diploid dan haploid. Oke, saya tutup materi tentang reproduksi pada pria. Selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi struktur reproduksi pada wanita.